inquiry yang kita terima tuh dari US ada, dari India ada, Turki ada, Prancis juga ada. Sebelum gue terjun ekspor gitu Yap. ya, gue ngeliat banyak orang influencer ekspor yang ngomongin tentang ekspor. Pertanyaan gue cuma satu, pernah ekspor atau enggak gitu? Karena sebelumnya tuh banyak ya, customer tuh banyak banget. Betul. Selama 2023. Ini yang diomongin prospek bro. Iya, cuman masalahnya karena kan kayak masih awam, gak ngerti sampai proses pembuatannya dan lain-lain. Jadi lu ngomong sama pembelinya juga kelihatan kayak ini orang Sekarang gue calo nih gitu kan. Artinya gagal dong bro. Iya rugi ya uang sekolah lah ya. Kalau misalnya ekspor perdana ini sukses, Yap. berhasil, itu kira-kira cuannya berapa persen bro? Sekitar 60-70. Orang awam karena denger dari influencer ekspor, dia ngomong oke besok gue mau jadi eksportir. Gimana bro, saran dari lu? Menurut gue sih berat ya. Berat. Apakah koneksi berpengaruh bro? Kalau ngomong ekspor sih menurut gue dalam eksekusinya iya. Tapi untuk dapetin kesempatannya enggak. Ada orang yang ngomong ekspor itu bisa dikerjain, modalnya itu cuman kuota sama internet. Salah dong bro. Menurut gue nggak realistis aja. Enakan cuan dari trading ekspor apa buat kelas ekspor? Dari kelas tuh sangat menarik ya teman-teman ya. Oke. Beneran untungnya tuh gede gitu loh. Oke, selamat datang di podcast kita yang pertama di channel Asyang Production, di mana kita akan bahas ya semua tentang supply chain Indonesia dan dunia ekspor impor. Hari ini kita udah kedatangan satu bintang tamu ya, yaitu salah satu eksportir muda Indonesia yang bergelut di bidang perkayuan dalam beberapa tahun ini. Ya, kita langsung sambut aja Bro Jason Nathanael. Halo. Ya, Thank you apa kabar for bro? having Apa kabar me. bro? Bagus lah. Ya, jadi FYI Everything's aja sebenarnya gue sama Bro Jason Nathanael ini gak kenal satu sama lain ya bro sebelumnya. Ya, awalnya gak kenal. Jadi awal gue kuliah di Taiwan BTW. Terus gue sempat look up to him ya karena dia udah ngonten udah berapa lama bro? Ngonten tentang ekspor ini yang lu kerjain? Kayaknya mungkin ngonten tentang ekspor mungkin 2 tahunan. Tapi kalau ngonten in general mungkin 3-4 tahun. 3-4 tapi ngonten tentang ekspor beberapa tahun? 2 tahun ya. Jadi 2, pas 3. itu Ya. gue udah ngomong juga ke lu ya. Jadi sebelum podcast ini kita udah ketemu juga. Kita ngomong pas itu gue look up to you. Gue DM lu di TikTok itu ngobrolin tentang website. Betul. Gitu ya. Gue tanya lu gimana cara buat website nih. Karena pas itu gue benar-benar goblok banget. Ya gue gak ngerti apa-apa. Gue nanya Bro Jason, artinya Bro Jason kasih gue saran ya untuk pakai freelance dan lain-lain. Ya. Yep. Nah, terus balik ke Indonesia, seiring berjalannya waktu gue terjun di dunia ekspor juga, yaitu di dunia ekspor perikanan. Yep. Gitu ya. Akhirnya grow, tahu-taunya dunianya sempit banget. Ya, gue punya teman ya karena gue sering main basket, gue punya teman basket. Udah gitu, teman gue ini punya ceweknya punya engkonya ternyata dia. Ternyata. Jadi kita langsung ini ya, langsung arrange waktu untuk main basket bareng pertama. Yap, betul. Bahkan nggak ngomong bahas tentang ekspor gitu ya. Iya. Oke, kita langsung aja ya bro. Mungkin boleh dijelasin apa yang lu lakukan sekarang gitu ya sebagai praktisi ekspor di bidang kayu setiap harinya. Yap. Dan produk lu apa bro? Jadi halo semuanya, nama gue Jason. Yap. Usaha gue namanya CH Cabins dan kita itu bikin cabin prefab kayu. Oke. Jadi kalau lu nginep di Bali bro, itu kan biasa penginapannya gayanya resort gitu kan. Dan lu masuk ke lobby, jalan, terus habis itu ada villa 1, villa 2, villa 3, bungalows and everything. Nah itu kita yang bikin. Oke. Dan klien kita memang di luar negeri. Oke. Berarti gitu. khusus ekspor atau lokal dong bro? Dua-duanya sih. Oke. Dua-duanya sama lokal. Awalnya berjalan di ekspor dulu apa lokal dulu? Awalnya ekspor dulu. Awalnya ekspor furniture gua. Oke. Oh, furniture ini artinya ini kita ngomongin kayu dulu nih. Iya, furniture kayu ya. Furniture kayu. Berarti artinya barang jadi ya, Bro? Iya, barang jadi bener. Oke. Nah, kalau boleh tahu tadi gue kurang familiar nih sama prefab itu artinya apa, Bro? Prefab itu singkatan dari kata namanya prefabrikasi ya. Oke. Jadi konsepnya ini tuh dikonstruksi di mana sebelumnya kalau konvensional itu lu bawa barangnya semuanya dari berbagai macam tempat ke satu proyek terus lu bangun di tempat. Oke. Itu namanya ya konstruksi biasa.
Nah, prefabrikasi adalah dari sebelum lu bawa ke tempat itu tuh udah dibikin duluan. Jadi dibangun di dalam pabrik, udah jadi dipretelin lagi, kirim ke tempatnya, baru dirakit lagi gitu. I see. Jadi Itu termasuk dengan furniture nggak ya bro? Kalau kayak gitu? enggak. Tapi I mean furniture dalam satu definisi juga prefab, cuman karena semua furniture prefab nggak ada yang konvensional dibikin di tempat. Jadi ya nggak ada istilah itu di furniture gitu. I see. Lebih ke Oke. konstruksi. Oke. Sebelum kita ngomong lebih jauh ya, ini Yap. ngomongnya udah jauh banget nih, udah ngomong produknya nih. Mungkin kita mulai dari simpel-simpel dulu ya. Nah, banyak banget teman yang mungkin nggak tahu awal mulanya Jason sampai bisa seperti ini, nggak mungkin satu jentik langsung jadi, bener ya? Yap. Boleh tahu nggak kapan pertama kali banget lu belajar ekspor gitu? Kapan pertama kali lu terdengar nih kata ekspor gitu ya? Terus kapan lu akhirnya memutuskan untuk terjun nih di dunia ekspor dan kenapa? Alasannya apa? Jadi gua pertama kali kenal ekspor mungkin tuh zaman-zaman Covid ya. Covid 2020 2021, terus dulu pencetusnya kan bukan pencetus ya, tapi kreator yang paling vokal tuh dulu Julio. Julio ekspor, Iya. Julio ekspor ya. Nah, ya terus waktu itu gue nggak coba sih, gue Oke. ya ada usaha lain, Oke. agency by the way. Terus habis itu akhirnya salah satu agency gue itu, actually gue awalnya dulu agency itu gue ekspor jasa gitu. Oke. Gue karena klien gue tuh dari luar negeri, terus gue jadi ngeluarin jasa agency ke klien di luar negeri, dan klien gue itu ceritanya distributor sauna Oke. kayu. Terus gue habis udah singkat cerita bisnisnya jelek lah, terus gue tutup. Terus gue kayak pikir-pikir kan, kayak kayu ya, dia beli dari Eropa, gue juga bisa anjir gitu kan. Oke, Terus oke, makanya oke. gue akhirnya ke Jawa, ngerantau ke Jawa, terus gue cari suppliernya, gue cari manufakturnya, dan kita bermitra, terus kita coba bikin gitu. Oke. Intinya dari awal sebenarnya nggak diekspor ya bro? Enggak, gue dari industri lain. Oke. awalnya. Industri lain tuh bahkan tadi ngomongnya marketing agency. Iya, kita BPO. Jadi kalau di US itu kan minimum wage is $15 an hour ya. Oke. Di Indonesia kalau didolarin mungkin pada waktu itu tuh sekitar $2. Ini freelance jarak jauh ya bro? Berarti ya? Online ya? Iya, tapi gue supply karyawannya ke sana. Oh I see. Oke. Ngerti. Ya kurang lebih agency BPO lah namanya, business process outsourcing gitu. Oke. Terus seiring berjalannya waktu pas jalanin marketing agency itu lu kepikiran gitu ya. Klien lu sendiri ambil kayu dari Eropa. Yap, Padahal lu sendiri dari Indonesia, lu tahu Indonesia banyak kayu dan betul. prospeknya sebenarnya gede, lu bisa kerjain gitu. Benar. Oke. Kayak gitu. I see. Oke. Berarti pertama kali itu di tahun 2020 lu mulai, Bro? Enggak. Mulai kayaknya 2023. Oh, berarti 2 tahun lalu dong. Yap. 2 tahun lalu mulai belajar. Mulai Apa udah terjun tuh? mulai pivot ke ekspor, mulai Oke. terjun. Oke, mulai terjun tuh artinya benar-benar terjun pegang kayu sendiri buat sendiri gitu ya. Yap. Bener. I see. Oke. Tapi kenapa kayu ya? Karena itu tadi. Jadi gue tuh secara strategi marketing mungkin ya, gue tuh sangat reliant on cold emails dulu, Oke. scraping everything. Nah terus database gue itu paling banyak memang database kayu. Oke. Maksudnya furniture itu orang dengan database email paling banyak di dunia di database-nya gue waktu itu. Nah terus jadi gue pikir, gue ada customer dulu distributor sauna dari kayu, terus habis itu customer yang related sama furniture itu juga banyak. Ya udah gue pikir gue tembak 10.000, masa nggak ada yang beli Nggak ada yang satu beli gitu sih. kan. Intinya nggak ada yang nyantol lah satu gitu intinya ya. Yap. Jadi intinya lu tertarik di kayu karena apa yang lu punya ya bro? Karena menurut gue Database probabilitasnya agak susah buat gugur gitu loh. Oke. Ngerti. Nah bro, kalau boleh tahu kan sekarang lu ada jalanin lokal sama ekspor nih. Nah itu kalau boleh tahu untuk perkayuan dengan produk yang lu jual, Yap. yaitu cabins, Yap. bener ya? Itu prospeknya itu bisa dikirim ekspor kemana aja bro? Jadi selama ini lu dapat inquiry itu dari negara mana aja? Supaya teman-teman semua tahu nih. Kalau inquiry Kebanyakan. nggak ngerucut ke satu tempat ya, karena mungkin konten
konten gue kan sekarang yang sebelumnya dari cold email, terus sekarang gue udah pivot ke social media strategi kan. Nah dan konten gue tuh bahasa Indonesia, jadi agak susah narik orang dari luar negeri. Nah inquiry yang kita terima tuh dari US ada, dari India ada, dari Turki ada, Prancis juga ada. Tapi in general ya mungkin kalau dikerucutin di industri gua pemain-pemain lain itu dapatnya tuh di daerah tropik. Jadi di garis khatulistiwa tuh. Oh justru oh gini ya, gue mungkin bisa ngemukakan pendapat gue dulu yang gak pernah ngerti kayu ya. Karena gua dan mungkin teman-teman lainnya mikir kalau kayu itu selalu diekspor tuh kalau nggak ke US ke Europe, bro. Itu benar gak? Ada benernya. Ada benernya. Oke. Tapi mungkin lu boleh tambahin dari sisi lu kayak gimana? Enggak, kalau furniture memang pasar paling besarnya tuh Amerika dan Eropa. I see. Ya itu udah done and dusted. Tapi kalau kabin kayu, karena gua ceritanya bikin resort itu kan identik dengan daerah tropis ya. Kayak lu nggak bisa bikin resort di tempat yang 4 musim, misalnya agak pas winter tamunya agak kurang gimana gitu. Jadi makanya di sekitaran garis khatulistiwa ini, jadi Saudi Arabia, Maladewa, Maldives, Philippines, Indonesia, Malaysia, bahkan negara-negara yang kita konotasinya di Indonesia kurang bagus kayak India, terus Bangladesh, terus ya negara-negara yang miskin lah sebenarnya. Tanda kutip ya. Oke, tanda kutip gitu ya. Negara yang lebih berkembang lah. Berkembang bukan maju gitu. Maksudnya bukan seelit Amerika dan Eropa gitu ya. Itu justru produk lu negara tujuan itu ya, bro? Iya, karena justru negara-negara itu yang punya pembangunan banyak banget. Kalau Amerika kayaknya lu mau bikin resort udah agak susah ya, cari lahannya di mana yang prime gitu. Tapi kalau misalnya di Bhutan, di Nepal, di Bangladesh, investor dari luar masuk, tanahnya murah semua rasanya kan. Itu kan apa karena kompetitornya juga lebih nggak banyak kalau di daerah seperti itu? Karena mungkin tanahnya masih murah. Iya, masih murah ya. Berarti hubungannya sama tanahnya ya. Itu top priority untuk sama alasannya gitu ya. View-nya bagus ya. Kalau yang daerah tropis ini kan, karena kan tamu mayoritas yang ditargetin resort-resort itu pasti dari luar negeri, dari Eropa dan Amerika tamunya. Yang nggak dipunyain di Eropa dan Amerika berarti kan daerah apa yang di view yang tropis ya. Gitu. Ngerti. Oke. Berarti kabin ini target negaranya itu Asia yang tropis, tropis dan subtropis ya berarti ya? Ya kurang lebih. Untuk biasanya kabin ini didirikan di dekat view yang bagus. Ya betul. Selalu seperti itu ya bro? Karena kan ini real estate ya, development ya. Di real estate kita biasanya konsep prinsip pertama itu location kan. Jadi lokasi yang bagus pasti udah handicap yang sangat bagus ya untuk bisnisnya bisa launch gitu. Sekarang kan kita udah tahu nih produk lu itu tentang kayu, produk itu namanya cabin. Nah teman-teman mungkin nggak tahu nih sebenarnya cabin tuh gunanya untuk apa, cara buatnya gimana dan lain-lainnya. Boleh dijelasin nggak bro? Cara buat sesimpel mungkin untuk teman-teman bisa ngerti cepet lah. Jadi cabin itu yang tadi ya kayak rumah-rumah kayu. Well nggak harus kayu 100% sih. Kita ada mix beberapa material juga ya kayak besi atau kadang-kadang papan GRC dan lain-lain gitu. Jadi mayoritasnya tapi kayu. Ya. Gitu. Nah, karena menurut gua kalau kita mulai main ke material di luar kayu tuh agak pedih ya lawan Cinanya. Pedih itu maksudnya kalah harga. Iya. Karena salah satu kelebihan Indonesia menurut gua nih. Itu kita punya 600 lebih spesies kayu. Sedangkan kayak kalau di Eropa itu dia cuman dikit, kayunya itu aja, itu lagi. Contoh jenis kayunya tahu gak bro? Yang di luar? Iya. SPF namanya, Spruce Pine Fir. Terus ada Cedar, Oak, Ash, ada banyak. Tapi masih bisa dihitung sama 2 orang gitu loh. Pakai jari 20, misalkan 20 spesies, sekitar segitulah. Tapi yang dipakai sering ya SPF itu 3. I see, gue belajar banyak nih bro. Karena gue nggak ngerti sama sekali nih tentang kayu. Tapi kalau di Indonesia itu ada berapa lebih tadi? Berapa banyak? Kurang lebih 600 ya kalau ditotalin sama rotan ya. 600 spesies itu yang bisa dibuat kabin lu? Oh enggak. Yang bisa dibuat tetap sedikit karena kan ada preferensi, terus supply chain, efisiensi, alasan lain-lain gitu. Tapi Indonesia ini juga kita punya kategori kayu yang namanya
tropical hardwood. Oke. Jadi di Amerika itu atau di negara-negara Eropa itu dia kayunya itu kayu lembek yang nggak tahan sama rayap. Oke, di Indonesia banyak kayu yang tahan sama rayap berarti. Ya, I see. jati, ulin, bengkirai gitu. Oke, which Kayu-kayu lu pakai keras. itu untuk kabin lu berarti ya? Iya, tapi memang harganya jadi lebih mahal. I see. Oke. Ya ada harga ada kualitas, Bro. Yap, betul. Ada harga ada kualitas dan itu mungkin bisa jadi salah satu prospek ya, Bro. Benar. Di bidang perkayuan Indonesia gitu. Yap. Boleh lihat gak, Bro? Katanya ada ini soalnya, ada. Mana coba lihat. Oke, ini sampel ya, Bro, berarti ya? Ya, jadi gue emang Oke. ada. Wah. Ini wood sample ya. Keruing. Itu nama Nama kayunya. ya. Boleh jelasin nggak, Bro? Ini apa aja? Ini yang ada di rumah aja sih, tadi gue bawa sekalian, siapa tahu diperlukan untuk menjelaskan. Oke. Jadi- diperlukan. Jadi ini beberapa sampel dari kerjaan-kerjaan kita yang sebelumnya ya. Ini kayak dinding untuk rumah kayunya. Oke. Ini dalamnya ada kayu pinus, cross lamp, sama kayu bengkirai. Oke. Setahu gue Terus- kayu bengkira itu kayu yang biasa dipakai untuk decking. Nah ya benar. Bener ya? Benar. Oke, berarti ada 3 jenis kayu dan ini Enggak, digunakan untuk dua jenis dua kayu. jenis kayu, Ya. tapi 3 layer ini. Ya 3 layer betul. Oke. Gunanya? Ini namanya engineer timber ya. Engineer timber itu kalau kayu satu plank begini doang, mungkin dia lebih gampang untuk warping, ngulet, Oke. bengkok, ngulet dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya cross lamp itu karena teknis strukturnya dia jadi lebih stabil kayunya. Oke. Yap. Artinya dipasang gini aja, Bro. Nggak perlu dilem-lem lagi dong? Oh, nanti ada di screw. Oh, ada di screw. Iya. Oke. Nah, ini bagus ya untuk product knowledge teman-teman, bukan hanya ngomong doang tapi emang benar-benar praktisi. Ya di kayu ini benar-benar ngerti tentang produknya, tapi nggak ngomong cuman prospeknya doang, Bro. Yap. Ya karena kebanyakan orang di luar sana yang aktif di sosial media itu cuman ngomongin prospek ekspornya bisa ekspor apa aja, tapi mereka sebenarnya nggak ngerti secara detail produknya gitu. Ya. Jadi gue appreciate banget ya orang-orang kayak lu, Bro, karena benar-benar tahu prospek dan benar-benar mendalami satu bidang, yaitu di perkayuan ini gitu ya. Oke, Bro, mungkin boleh disimpan dulu ya. Ya, boleh, Simpan dulu boleh. ya. Oke. Taruh sini aja. Nah, gini, Bro, mungkin ada satu masalah yang mungkin harus gua ngomongin ya di sini, berkaitan dengan prospek-prospek tadi, gitu ya. Boleh. Karena gini, kalau ngomong prospek Indonesia tuh gak hanya kayu, Bro, prospek. Bener. Lu mau ngomongin ikan, Setuju. gitu ya, lu mau ngomongin kayu, lu mau ngomongin hasil pertanian, perkebunan, gitu ya. Bahkan ikan-ikan yang bukan di laut, ikan hias dan lain-lain, banyak banget yang bisa diekspor. Bener, bangkai toke aja diekspor. Betul. Jadi bangkai toke kering aja kalau kalian tahu itu diekspor di Cina gitu. Itu ditusuk, dikeringin, dia kayak disalipin gitu. Iya. Ya, itu dipakai kontainer kirim. Iya. Jadi artinya banyak banget nih, Bro. Bener. Ya. Tapi yang terlintas di otak gua yang sebelum gua terjun ekspor gitu ya. Pertanyaan di otak gua adalah gua ngelihat banyak orang influencer ekspor yang ngomongin tentang ekspor, prospek-prospek semua itu. Pertanyaan gue cuma satu, pernah ekspor atau enggak gitu? Udah closing atau belum gitu loh. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak teman-teman tapi gak pernah ditanyakan karena mungkin gak ada kesempatan untuk menanyakan. Yang kedua, mungkin gak enakan. Yap. Bener gak, Bro? Bener. Oke. Nah, mungkin ya gue langsung nanya ya ke lu ya. Yap. Pernah ekspor atau enggak? Udah closing apa belum? Udah. Kapan, Bro? Kita closing pertama tuh 2024 akhir. Furniture ke Meksiko. Oke, ke Meksiko. Terus closing berikutnya itu 2024 akhir juga, 2025 awal itu bikin kabin buat arsiteknya Marriott di India. Oke, jadi sorry ya, gue potong dulu ya. Jadi pertama kali closing itu ke Meksiko di tahun 2024 akhir. Yap. 2024 akhir artinya 2 tahun lalu lu baru mulai, dalam waktu 1 tahun lu closing dong.
Enggak kan gue 1 tahun ya. 2023 mulai 2024 ini. Yap, Oke. betul. Kira-kira sebelum 1 tahun udah ketemu buyer dan udah closing berarti? Enggak udah lewat 1 tahun. Udah lewat 1 tahun. Udah lewat. Berarti membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk Yap. closing lah ya. Yap. Artinya sebelum 1 tahun udah dapat buyer dong. Enggak. Setelah 1 tahun baru gue dapet. Oke, setelah 1 tahun dapat buyer dan closing. Iya. Oke. kurang lebih. Oke. Karena sebelumnya tuh banyak ya, customer tuh banyak banget. Betul. Selama 2023. Ini yang diomongin prospek, Bro. Iya, cuman masalahnya ya itu tadi yang lu bilang iya. product knowledge ya. Mm-mm. Karena kan kayak masih awam, gak ngerti sampai proses pembuatannya dan lain-lain. Jadi lu ngomong sama pembelinya juga kelihatan kayak ini orang Sekarang gue calo nih gitu kan. calo nih anjing. Iya, atau apa gitu kan. Oke, Jadi ya oke. pokoknya kemungkinan closingnya tuh sangat rendah kalau lu Oke. nggak master ya. Oke. Jadi intinya top priority harus ngerti tentang produk dulu, Bro. Iya, Bukan karena cara ngerti jualan. menurut gua orang tuh mau beli dari expert gitu loh. Oke. Kalau barang semua orang punya barang, tapi Betul. punya barang dan ngerti apa yang dijual, gua sebagai pembeli ini lebih percaya beli sama lu gitu loh. Ngerti. Yap. Oke. Jadi intinya bukan barangnya tapi orangnya dulu. Jadi orang ini ada isinya atau enggak. Kalau Ya. orang ini enggak ada isinya dia aja enggak tahu maksudnya kualitas kayu mana yang bagus untuk memenuhi permintaan itu gitu ya. Yap. Nah, anyways kita jangan ngomong produk dulu Oh, ya. iya. Kita jangan ngomong produk dulu Ya. ya. Nah, itu closing pertama kali itu gimana cara dapat bayarnya, Bro? Karena banyak banget orang yang ngomong kalau cari bayar itu kan susah gitu. Yap. Kayak cari bayar kan butuh koneksi. Nah, menurut Yap. lu gimana tuh, Bro? Gue punya ceritanya nggak keren sama sekali ya. Oke. Apa tuh maksudnya? Dan sangat unorthodox. Jadi gue tuh dapet klien ekspor pertama gue tuh dari followers gue namanya Edi. Oke, ini shout out ya. Iya, shout out shout ke out, Edi shout ya. out Edi. Oke. Jadi ceritanya waktu itu 6, jadi kan gue mulai itu 2023. 6 bulan pertama itu gue cuman ke Jepara, ke Cirebon seminggu terus gue pulang, terus gue coba marketing karena kan gue orang marketing. Iya. Nah, gue jualan nggak bisa. Nah akhirnya pertengahan 2023 atau 2024 gue lupa ya. Pokoknya gue ngerantau pindah ke Jawa karena ada salah satu mentor terus yang ekspor juga. Satu ekspor garment, satu ekspor kayu juga. Terus mereka bilang, gue pas umuran lu juga tidur di pabrik. Terus gue bilang, gue idealis banget deh mau di sini gitu. Akhirnya gue terjun lah ke sana, gue pelajarin sama produknya sampai mateng. Nah sekarang gue waktu itu jadi gue lagi di fase mempelajari produk nih, master produk. Gue udah master produk. Terus pas lah datang satu orang ini yang masih baru. Dia nonton konten gue, kan konten gue FYI itu kita kayak dokumentasiin perjalanan gue ya. Gue nggak ngajarin orang, gue nggak jual kelas. Betul. Cuman gue kayak gue lagi belajar ini nih, terus ini hasilnya gitu. Gue lagi belajar ini hasilnya gitu. Betul. Nah terus ada satu orang yang nontonin, dia ekspor furniture juga. Udah ekspor juga? Enggak, dia lagi mencoba. Oke, dia mencoba ekspor Dia furniture. trader. Nah terus habis itu dia bilang dia ketemu satu customer yang suppliernya dia, pabriknya dia nggak kuat. Oke, karena jadi terlalu susah gitu. Ini dia udah ada buyer, Yap. tapi supplier yang dia ada sekarang nggak mampu untuk memenuhi permintaan itu, makanya dia maybe kelewat konten lu di sosial media, dia approach lu untuk jadiin lu sebagai supplier dia. Betul. Oke. Next. Ya udah akhirnya singkat cerita ya kita bermitra lah. Kayak ya udah sini barengan aja gitu. Walaupun singkat cerita akhirnya karena ketahuan kalau dilempar gitu ya, terus bayarnya nggak cocok, akhirnya bayarnya hilang aja. Nah terus singkat cerita, gue coba lagi lah sendiri nih. Gue coba lagi sendiri pakai ITPC. Oke. Itu campur tangan pemerintah dong berarti? Iya betul. ITPC Meksiko. Oke. Nah, terus gue bilang kita ada bayar nih, terus lepas gini kan. ITPC-nya Pak Sani namanya. Oke. Itu bener-bener tulus banget ya menurut gue ya. Oke. Dia entah dia atau orang di timnya dia datengin bayarnya personally. Habis itu kayak ini saya mau follow up buat Jason dari ini. Ini di Meksiko. Iya. Tanpa dibayar, Bro. Tanpa dibayar. Oh, berarti ini harus shout out ke ITPC-nya dong. Iya betul. Wah, good banget dong kalau kayak gini.
Next berarti udah Rata-rata didatangin. ITPC tuh menurut gua kerjanya tuh tanpa pamrih ya. Oke. Jujur ini. Testimoni Ini nggak gua. ada endorse ya. Oke. Yap. Terus selanjutnya udah didatengin, Terus bayarnya kontak gua langsung. Langsung, Karena itu- dia kayak percaya kan langsung. Oh ini perusahaannya legit nih gitu. Oke. Karena kan sebelumnya dia kayak, oh dioper kiri, oper kanan, ini yang mana yang benar gitu kan. Ujung-ujungnya mungkin kalau lu nggak approach dia nggak jadi. Iya. Iya benar. Kayak Oke, gitu. oke, Nah, oke. habis itu akhirnya singkat cerita closing lah kita dengan margin yang gede. Oke. Nah, cuman habis dia DP sekali, apesnya ya dia nggak lunasin DP keduanya karena bisnisnya juga kurang bagus si bayarnya. Tapi ya oke lah itu. Wait. Ini artinya dia udah DP, Yap, dia udah kasih semua apa yang dia mau, permintaannya ke lu. Yap. Spesifikasinya semua udah lengkap yap. gitu ya. Udah DP, Yap. pasti DP berapa persen, Bro? 50%. DP 50%. Yap. Terus 50%-nya janjinya Ya kan 50% sisanya sebelum range pengiriman ya. sebelum arrange pengiriman. Artinya Yap. sebelum booking schedule kontainer dong. Yap. Oke. Ya, tapi ya di tengah-tengah mau kirim mundur lagi sampai sekarang belum kirim, masih di gudang barangnya. Oh. Iya. Oke. Artinya udah dapat buyer, DP udah di tangan 50%, udah dibuat produknya. Itu pas itu produknya dibuat berapa lama, Bro? Kayak sebulan ya. Sebulan. Ya. Emang sesuai rencana ya? Nggak, karena dia waktu itu pesannya nggak satu kontainer full ya, cuman FCL. LCL berarti gabung sama barang orang dong. Iya, dan barangnya tuh dikit, nggak sebanyak itu kok, 1/4 kontainer mungkin ya. Apakah itu cabin juga? Nggak itu furnitur rotan sama kayu. Oke, furniture rotan sama kayu dalam Yap. bentuk Udah jadi. Iya, kursi, meja gitu. I see. Yap. Oke. Nanti lu boleh kasih gua mungkin fotonya, nanti gua pop up di sini. boleh. Nah, ini bagi kalian yang mau beli mungkin boleh. barang mandek. Barang mandek ya dulu, barang dulu. Oke, I see. Artinya gagal dong, Bro. Iya, rugi ya. Ya, uang sekolah lah ya. Uang sekolah berapa, Bro, kalau boleh tahu? Ya, nilainya itu sekitar 95 jutaan, jadi setengahnya. Oke, 95 juta, Itu total invoice-nya. 95 juta total invoice. Ini harga jual dari lu ke buyer Yap, itu, CNF. Enggak. Kita jualnya FOB. X-Factory. Oke, X-Works ya berarti ya. Yap. Oke, berarti dia bayar kargo sendiri ya, tarik dari gudang itu. Yap. I see. Berarti 95 juta di DP 42,5 juta. Ya, jadi segituan yang gue belum kumpulin lagi Oke, dari dia. ngerti gua, ngerti. Yap. Oke. Sebelum ngomong lebih jauh, Yap. gue pengen nanya lagi. Artinya jadi eksportir nggak gampang dong? Apa sial aja? Menurut lu apa sial aja ketemu buyer yang udah DP 50%, terus dia nggak bayar 50%-nya di saat lu udah benar-benar seriusin dan udah jadi semua produknya? Untungnya ini kan karena kuantitinya kecil ya. Oke. Kuantitinya kecil, jadi gue tuh udah cuan dengan dia DP 50%. Oke. Jadi gue cuman ada opportunity loss aja. Oke. Karena kan ini kita fabrikasi ya, bukan barang panen atau apa gitu Oke. ya. Jadi karena fabrikasi, kalau lu pesannya banyak, of course HPP gue jadi rendah juga dong. Betul. Berapa unit, Bro, kalau betul apa sih itu? Mungkin di bawah 50 ya. Di Tapi bawah barangnya lumayan 50 gede-gede unit. gitu. Semuanya bangku. Enggak ada bangku, ada sofa, ada keranjang-keranjangan. I see. Oke. Artinya kalau misalnya ekspor perdana ini sukses, Yap. berhasil, itu kira-kira cuannya berapa persen, Bro? Mungkin sekitar 60-70. 60-70%. Gross itu, ya, gross. Oke, gross. Berarti 67% dari omset dong. Iya, Oke. gross margin ya. Dengan Incoterm X-Source ya, teman-teman. Ini nggak Yap. termasuk shipping cost ya. Yap. Oke, dan itu angka yang luar biasa. Sebenarnya ya, menurut gua angka yang luar biasa. Karena gini, Oke lah. karena kalau lu ngomongin perikanan, lu ngomongin perkebunan, pertanian, itu nggak mungkin lu bisa dapat margin sebegitu besar. Tapi mungkin cara gue agak unik ya bro. Oke. Karena gue sendiri di sini konten kreator, terus gue
juga basisnya pas kerja dulu sempat terjun ke marketing agency dan lain-lain gitu. Jadi gue tuh sebenarnya ngegabungin produk gue sama jasa. Oke. Jadi semua orang bisa jual furniture, tapi orang yang jual furniture terus bantuin klien lu dapat klien cuman gue. I see. Oke. Ngerti. Makanya kenapa ngerti. harga gue mahal, dia kayak oh ya udahlah gitu loh. Oke, jadi intinya ya kalau teman-teman nggak ngerti, Bro Jason ini nggak hanya nyari buyernya, Ya, tapi Bro Jason bantuin karena dia ada background di marketing agency tadi ya. gue udah bikinin satu iklan actually, nanti gue kirim ya. Nanti lu kirim, gue bisa pop up juga ya. Jadi gue bikinin iklan pakai bahasa Spanyol, gue tarik temen gue yang bisa ngomong bahasa Spanyol, suruh dia ngiklanin produk ini pakai baju merek bayarnya. Gue tahu ini sebenarnya. Ya. Tapi ini totalitas banget ya. Ini totalitas banget. Tanpa dibayar, Bro. Tanpa dibayar, tapi kan maksud gue investasi awal lah. Bukan. Jadi mungkin kerangka berpikir gue tuh kayak gini. Jadi margin besar itu adalah kekuatan gue untuk memfasilitasi buyer ini lebih baik gitu. Oke. Kayak gue lebih mending dapat margin misalnya anggaplah 80%. Oke. Dari 80% ini gue habisin 60% untuk nyenengin nih buyer. Oke. Yang penting gak rugi, dapat dikit tapi bayarnya. Jadi cost gue, margin gue nih nanti kemakan lagi sama biaya-biaya yang lain. Gue bikinin kaos, gue bikinin video, gue iklanin, macam-macam gitu. Dan ini cuman bisa terjadi mungkin di kayu doang, Bro. Mungkin ya. Not sure. Oke. Good one. Oke. Kita beralih ya, Bro. Yep. Ke kegagalan atau keberhasilan, gue nggak tahu itu. Ini teman-teman yang nilai sendiri, nanti boleh komen. Kira-kira Bro Jason ini berhasil ekspor atau gagal ekspor? Oke. Nah, gue pengen bahas satu hal, Bro. Yep. Artinya kalau lu ngomongin kayu, lu gagal ekspor tapi masih bisa untung, gitu ya. Ini kan artinya jadi kelebihan ekspor kayu dong. Bener nggak? Kalau karena gini, karena kalau yang gue tangkep ya dari bidang yang gue kerjain sekarang, yaitu di bidang perikanan, kalau once buyer udah DP 5% dan 50% yang nggak dibayar, itu udah pasti rugi tuh. Udah pasti karena lu busuk. Betul. Dan kalau frozen pun ya lu harus jual lokal gitu. Jadi untungnya tipis. Lebih tipis lagi gitu loh. Oh iya, benar. Setuju. Betul. Jadi kayu ini punya satu kelebihan yang bidang lain nggak punya. Karena pertama dia ada sentuhan artnya, sentuhan manusianya, gitu ya. Jadi sentuhan manusia berupa art, udah gitu dia nggak gampang busuk. Ya, tapi nggak bisa ditahan terus-terusan juga ya, karena kan ada resiko dirayapin gitu. Oke. Tapi at least dia lifetime-nya lebih baik. Jauh lebih 2 panjang tahun lah ya. 2 tahun masih bisa lah. 2 tahun masih bisa. Oke, jadi artinya ada waktu spare untuk bisa jualin lagi, even di lokal gitu. Dan masih untung. Oke, Bro. Tadi kita ngomongin, let's say kita ngomongin gagal. Ya, kita ngomongin gagal sebagai eksportir. Artinya gak semua orang bisa jadi eksportir dong, Bro. Menurut gua bisa sih, semua bisa. Tapi kalau berhasil ya itu beda cerita. Kita ngomongin kalau gini, kita ngomongin orang awam yang gak pernah ngerti tentang ekspor. Terus dia bilang, oke, gua nonton nih sosmednya siapa gitu. Influencer ekspor yang ngomong semua orang bisa ekspor. Nah, kita sambungin dengan apa yang terjadi di lu. Kira-kira menurut lu semua orang bisa ekspor atau sebaliknya, Bro? Gak semua orang bisa ekspor. Menurut gua ekspor itu kan outcome ya. Buat dapat outcome, lu harus kayak gabungin kesiapan lu dengan hoki. Oke. Nah, kalau lagi pas, walaupun katanya nih ceritanya kesiapan lu nih nggak ada, hampir nihil, tapi hoki lu gede banget. Ya udah. Contohnya banyak teman-teman kita yang di Bali. Itu kan atau enggak eksportir zaman dulu yang di Jepara. Itu ceritanya narik beca gitu. Terus lagi ada bule datang mau cari furniture di sini, dia mau bikin pabrik sendiri, akhirnya partneran sama si orang beca ini, akhirnya becanya jadi buka pabrik ekspor ke ini. Itu kan dia nggak ngerti apa-apa ya. Itu kan full hoki berarti. Iya, betul. Jadi ada kasus-kasus seperti itu maksud gua. Ngerti. Tapi kan kalau lu ngomongin itu artinya lu ngomongin 1/1 juta orang, Bro. Gitu kan. Setuju. Nah, ini kita ngomongin general nih. Kita ngomongin general, orang awam nggak ngerti ekspor. Karena denger dari influencer ekspor, dia ngomong, "Oke, besok gue mau jadi eksportir." Nah, itu gimana, Bro? Saran dari lu?
Menurut gue sih berat ya. Berat, bukan nggak bisa tapi berat. Berat, oke. Ya. Bukan nggak bisa ya teman-teman, tapi Yap. berat. Nah, faktor apa aja yang buat lu bisa ngomong berat untuk jadi eksportir? Menurut gue karena dia juga kayak Bruno Mars di gua gitu loh. Kayak lu mau nyanyi suaranya sebagus apapun, Iya. yang denger lu cuman singa misalnya di dalam Iya, gua itu. oke. Salah tempat gitu loh. Oke. Ini kan gua ngebayanginnya orang yang nggak punya privilege tempat yang hoki gitu ya. Oke, jadi pertama faktor privilege ada dong, bro. Yap. Artinya kalau misalnya orang yang nggak ada privilege, misalnya let's say untuk besok makan aja masih mikir, itu kira-kira cocok gak bro untuk jadi eksportir yang emang benar-benar dia mau jadi eksportir kayak lu, mau punya barang sendiri atau produce sendiri, proses sendiri, terus dia mau ekspor sendiri, itu cocok gak bro? Well, kalau dia mau bener-bener sendiri semuanya sih susah karena ya? kan perlu modal. Oke, berarti pertama Ya. privilege yang terkait dengan modal bro. Privilege terkait dengan modal iya, lokasi juga penting. Oke, lokasi itu maksudnya apa? Kayak orang yang lahir di Bali misalnya sama orang yang lahir di Jakarta, menurut gue privilege-nya jauh lebih tinggi yang di Bali untuk ekspor ya. I see. Karena kemungkinan dia in contact sama buyernya tuh lebih banyak. Oke. Ketemu di jalan, lu kerjaan apa? Oh, gue jual bayam nih. Oh, gue mau bayam di negara gue. Oke. Jadi langsung. Ngerti. Iya. Oke, lu bisa mention Bali karena maksudnya banyak turisnya dan mungkin Yap. lebih terbuka sama banyak kesempatan. Dan rata-rata memang semua buyer ekspor di Indonesia pasti kiblatnya ke Bali. Dalam arti gini, mendarat di Jakarta. Habis itu dari Jakarta dia terbang nih ke tempat lu dimanapun lu berada. Oke. Terus habis itu dari dia ada visit pabrik lu, QC barangnya, dia lanjut liburan ke Bali. Ya, oke. Have fun. Karena have dia fun. udah setengah dunia loh. Dia Ngerti. udah setengah globe terbang 15 jam ke Indonesia. Terus Bali salah satu destination yang memang bergengsi kan Oke. untuk vacation ya. Sekalian lah Oke. gitu loh. Ngerti. Ya. Dan mungkin itu di kayu doang. Enggak di industri lain juga gitu. Di bidang lain juga. Ya mungkin manufaktur ya. Oke. Manufaktur ya. Kalau misalnya komoditas gue kurang familiar gitu. Oke. I see. Yap. Thank you banget. Selain privilege terkait modal, lokasi ini gue setuju banget ya, karena gue selalu ngasih edukasi di konten-konten gue, lokasi juga sangat berpengaruh. Itulah kenapa gak semua orang yang tertarik sama kayu itu harus ekspor kayu, teman-teman. Yap. Gak semua orang yang tertarik sama ikan harus ekspor ikan gitu loh. Jadi menurut gue, lu harus tahu gitu ya, lu tinggal di mana dan sumber daya alam apa yang lu bisa manfaatin dari tempat yang lu tinggal gitu. Setuju. Bener ya. Jadi kayak gitu. Ya. Nah, apakah koneksi berpengaruh, bro? Kalau ngomong ekspor sih menurut gua dalam eksekusinya iya. Tapi untuk dapetin kesempatannya nggak terlalu. Oke. Karena ya ceritanya ini balik lagi nih. Orangnya nggak punya privilege di daerah satu Indonesia, misalnya di tengah Sumatera gitu ya, Jambi misalnya. Di Jambi ya dia mau kenal siapa di luar negeri, maksudnya yang jadi koneksinya nggak sepenting itu gitu loh. Oke. Karena mau dia tanya temennya pun, suruh temennya kenalin ke temennya, terus cariin buyer tuh kemungkinan kecil banget buat dia dapat pembeli dia. Oke. Jadi Ya. artinya koneksi ini sangat berpengaruh pas cari buyer dong. Koneksi menurut gue berpengaruh pas lu mau execute ordernya. Oke. Habis udah dapat order buyernya, terus lu mau kasih ke pabrik. Nah ini perlu koneksi buat eksekusinya. Lu mau kirim, cari forwarder mana yang gak nipu. Nah itu juga Oke. ini teknisnya perizinannya gimana. Karena kan lu awam nih, lu perlu dibimbing orang. Nah pas lu perlu dibimbing orang ini, lu perlu koneksi baru. Oke. Gitu. Berarti cara berpikir lu tentang ekspor ini, koneksi pertama itu cari buyer, cari supplier, baru forwarder dan lain-lain, ini perintilannya gitu. Ya, walaupun susah ya cari buyer tanpa lu ngerti barangnya ya. Oke. Tapi tetap aja gue tim yang itu gitu. Oke. Jadi intinya cari buyer dulu, bro. Yap. Oke. Berarti kita mungkin out of topic Ya. sedikit ya, bro. Yes. Banyak orang yang ngomong kalau misalnya lu mau ekspor, lu harus cari supplier dulu. Menurut lu gimana, bro? Menurut gue itu kayak koin atas sama bawah. Oke. Cuman masalah perspektif aja. Oke. Bisa nggak bikin ekspor, cari supplier dulu baru cari buyer, bisa nggak dari luar, dari klien dulu terus ke ini juga bisa. Cuman gua secara pribadi gua lebih suka yang punya klien. Kenapa? Karena leverage gue lebih tinggi gitu loh. Oke. Oh lu nggak mau kerja sama gua pabriknya, ya gue cari pabrik lain gitu loh. Oke. Ngerti. Jadi kayak gue ada bargaining powernya Oke. gitu kan.
Kalau misalnya gue nggak produksi sendiri, Oke. gitu. Oke. Jadi tergantung perspektif lah ya. Yap. Tergantung perspektif dan tergantung background lu. Lu trader apa mungkin lu eksporter yang punya barang. Yap. Benar ya. Oke, mungkin kita waktunya udah sangat menipis ya. Ini waktunya udah sangat menipis. Terakhir. Yap. Terakhir. Tips untuk teman-teman yang nonton ini ya sebagai pemula yang mau coba untuk bergelut di bidang perkayuan ini, ekspor kayu dari Indonesia keluar. Tipsnya apa? Punya privilege nggak? Nggak Oke. punya. Nggak punya dong. Nggak punya. Kita ngomongin rata-rata orang di Indonesia yang mungkin mau mengubah nasib. Yap. Banyak teman-teman yang nonton yang katanya, "Bang, saya males atau capek," gitu dia bilang, kerja 9 to 5. Yap. Gara-gara nonton video Abang misalnya, saya pengen jadi eksportir langsung. Pengen mengubah nasib. Itu tipsnya, sarannya dari lu gimana? Menurut gue kalau lu beneran kekeh mau ke arah ekspor ya, Ya. ya nggak ada salahnya jadi trader dulu. Oke. Karena mau apapun yang lu pikir kayak oh lu bisa ini bisa itu, gue punya modal segini, gue punya modal segitu, itu nggak sepenting yang lu kira gitu loh. Oke, berarti Lu tetap modal nggak perlu penting ya? backer dari orang yang bener-bener ngerti apa yang dilakukan. Ini karena lu nggak punya privilege sama sekali nih. Kan misalnya modal, gue punya 100 juta ya. 100 juta juga di dunia bisnis kayak receh gitu loh. Lu mau Iya. pakai buat apa gitu. Memang banyak tapi receh, ngerti nggak? Iya, dengar ya, 100 juta di bisnis itu sangat sedikit, Bro. Ya karena kayak nih contohnya lu kalau misalnya ini pemain-pemain ekspor yang gede ya. Iya. Kalau misalnya bener-bener gede, bayarnya diterbangin, dikasih hotel, dikasih ini. Itu habis udah duitnya. Betul. Itu kita Ya. ngomongin bayar yang benar-benar udah gede ya, Yap, benar-benar yap, udah yap, punya yap, pabrik dan lain-lain ya. Ya, tapi maksudnya ngabisin 100 juta tuh kayak sehari gitu loh. Atau enggak bahkan beberapa jam untuk nyenengin buyer yang misalnya belinya miliaran gitu Betul. kan. betul. Ini jangan kan kita ngomongin Ya. nyenengin entertain buyer, Bro. Yap. Tapi beli barangnya aja mahal, Bro. Ya. Benar. Jangan kan ngomongin entertain buyer gitu. Jadi konklusinya ya Jadi trader. jadi trader gitu ya. Kalau karena emang lu nggak ada bisa, privilege. Lu bisa nebeng pengetahuannya si orang ini, Ya. lu bisa nebeng infrastrukturnya si orang ini, lu bisa nebeng prestige-nya dia punya reputasi. Oke. Jadi environment yang cocok banget buat lu belajar menurut gua. Sampai lu nanti siap entah gimana jadinya. Misalnya lu entah lu bikin produksi sendiri atau lu jadi trader skala lebih besar gitu. Gua nggak tahu maunya kemana. Oke. Jadi Ya. kalau artinya kalau ada orang yang ngomong ekspor itu bisa dikerjain modalnya itu cuman kuota sama internet, salah dong, Bro. Menurut gua nggak realistis aja. Gak realistis, Bro. Ya bukan salah tapi nggak realistis aja. Bisa nggak bisa? Karena orang yang kasih gua bayar pertama itu dia modal kuota sama internet doang. Oke. Dapat berapa tapi, Bro? Dapat berapa? Dapat berapa apanya? Dari lu pesarannya. Belum, nggak ada kan belum ini. belum lepas semua barangnya. Ya. Oke. Jadi ya kita ngomongin hal yang benar-benar fakta apa yang terjadi di lapangan ya, Bro, di sini. Jadi ya pintar-pintar lah kalian Karena memilah ya. Lu harus bedain juga gross margin sama net margin ya. Iya, betul. Ya semuanya ngomong net margin lah, Bro. Kalau gross margin itu cuma untuk konten doang, Bro, biasanya. Ya karena ya lu kurangin operasional, lu kurangin lobby bayarnya, ininya, itunya, ininya. Yang penting netnya. Ya. Oke. Nombok juga akhirnya. Thank you. Ya ini kita udah mau tutup ya podcastnya ya. Terakhir, Yap. Bro. Ini gue udah sediain nih Oke. quick question. Oke. Ya oke. Gue udah sediain quick question, this or that. Ya lu pilih salah satu, Yap. cepet. Yap. Tapi setelah lu pilih, lu kasih tahu alasannya kenapa lu pilih itu. Ya Oke. karena apanya. Oke. Siap, Bro Jason? Go ahead. Oke, Bro Jason, quick question. Enakan bisnis ekspor apa kerja jadi karyawan? Ekspor. Kenapa? Karena lu bisnis. Menurut gue lebih suka bisnis daripada monoton gitu ya. Oke. Mati hidup di ekspor atau bisa pindah dari ekspor? Bisa pindah dari ekspor. Karena Karena gue percaya ekspor itu cuma sales channel. Oke. Ya bedanya lu jualnya keluar. Tapi core bisnis lu kayak core bisnis gue ya kayu, kabin ya kabin. Customernya dari luar ekspor, customernya dari Indonesia ya domestik gitu. Different target market aja.
Gue merasa cuman kayak beda ya. Yep. Oke. Enakan ekspor cuan kecil tapi rutin atau sekali gebuk tapi gede? Sekali gebuk tapi gede. Karena duit untung lebih gede sekarang itu nilainya lebih tinggi daripada kecil-kecil lu kumpulin beberapa tahun. Oke. Lu bisa geraknya lebih banyak gitu. Oke. Lebih cuan buat website ekspor atau buat konten ekspor di sosial media? Ini returnnya ya, maksudnya lu buat website ekspor returnnya apa, sama lu buat konten sosial media returnnya apa? Lebih cuan mana? Konten. Kenapa? Karena website itu step 1 dari sekian gitu. Kalau lu ada website tapi lu nggak optimize buat SEO, akhirnya nggak bisa jadi ranah untuk lu dapat bayar ekspor. Tapi kalau konten, ya harapan gua sih lu nya akan iterasi terus sampai jago. Ya minimal lu bisa jual apa kayak ke lokal gitu kan. Oke. Yap. Terakhir, enakan cuan dari trading ekspor apa buat kelas ekspor? Enakan cuan dari trading ekspor atau dari kelas. Kelas tuh sangat menarik ya teman-teman ya. Oke. Beneran untungnya tuh gede gitu loh sebenarnya. Jadi Pilih gue nggak heran juga kalau misalnya ada orang yang misalnya dia ekspor sekali terus habis itu dia jualan kelas setelahnya. Pernah nggak ekspor ya? Pernah. Tapi habis itu main bisnisnya adalah edukasi gitu. Menurut gue itu ya masuk akal di gue karena itu sebanyak itu duitnya. Oke. Thank you jawabannya. Mungkin podcast kali ini segini dulu. Yap. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya bro. Boleh. Di apa yang bisa di collab. Thank you semuanya.